Oke, kita jumpa lagi dalam materi PPKN. Nah, saat ini saya akan bahas tentang makna, tujuan, dan fungsi dari hukum. Kalian pernah punya ikan, atau misalkan nggak punya pun kalian pernah lihat dong ada ikan dalam akuarium. Nah, kira-kira misalnya ikan ini bisa berpikir, kok kelihatannya saya terbatas ya, saya pengen keluar bebas gitu ya. Jadi ikan ini lompat dari akuarium. Nah, dia lompat dari akuarium itu keluar. Kira-kira apa yang akan terjadi ya? Tentu saja ikan ini akan nggak langsung mati ya, tapi lama-kelamaan dia akan mati. Karena ikan ini berada di luar habitatnya. Ibaratnya harusnya di dalam air atau dalam akuarium ada airnya, tapi dia melompat keluar karena dia ingin bebas. Karena dia melihat bahwa dunia luar kelihatannya lebih enak dibandingkan akuarium yang biasanya dia ada. Nah, begitu pula dengan hukum. Kebebasan seorang tuh ternyata perlu diatur. Jadi nggak bisa kita nggak ada hukum bebas, pokoknya nggak bisa seperti itu. Nah, hukum itu mempunyai makna, yaitu himpunan peraturan yang mengurus tata tertib masyarakat dan harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Jadi hukum itu nggak cuma 1-2 hal, tapi himpunan peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat tersebut. Dalam hukum itu sendiri, kalau tadi kita bicara soal akuarium gitu ya, bagi ikan, akuarium itu seperti hukum. Jadi kalau dia melanggar atau keluar dari hukum, maka ada konsekuensi atau sanksinya. Nah, mungkin ikan itu tadi ya nggak langsung mati, tapi dia lama-lama akan mati. Sama seperti kalau manusia melanggar, tentu nggak langsung mati ya, tapi dalam konteks ini dia keluar dari hal yang seharusnya dia melakukan pelanggaran hukum. Ada konsekuensi atau sanksi yang diterima. Ada hal yang harus dia jalani kalau dia melanggar hukum. Nah, ketika kita bicara soal hukum, tentu kita harus bicara juga tentang sistem hukum. Kalau kita gambarkan ya, ilustrasinya wajah gitu ya. Jadi dalam wajah itu ada mata, ada telinga, ada hidung, mulut, dan macam-macam. Nah, menariknya adalah kita punya berbagai macam unsur. Ada unsur mata, unsur telinga, unsur hidung, mulut, mempunyai fungsi yang berbeda tapi tetap satu kesatuan, yaitu wajah. Sama dengan hukum. Hukum itu unsur-unsurnya saling berhubungan dan saling bekerja sama walaupun berbeda untuk mencapai kesatuan. Itu yang dinamakan sistem hukum. Jadi ada unsur-unsur yang saling berkaitan, bekerja sama demi mencapai satu tujuan. Nah, ketika ada pelanggaran hukum yang terjadi terhadap sistem ataupun hukum itu, biasanya ada sanksinya. Sanksinya itu bisa beragam, tergantung dari kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan. Tapi tujuan utamanya yaitu sama, mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Jadi sanksi bisa berbeda-beda, tergantung pada pelanggaran yang dilakukannya. Tentu nggak bisa dong, misalkan dia mencuri mencuri buah kakao misalnya gitu ya, dengan dia mencuri motor, itu tuh beda akan sanksinya. Dia koruptor 1 miliar dengan koruptor 10 juta, ya tentu berbeda hukumannya. Tapi tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan ketertiban. Nah, memang tujuan hukum itu apa sih? Nah, tujuan hukum sebenarnya memiliki hal untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Yang kedua, tujuan hukum itu ingin mencapai ketertiban tadi ya. Adanya ketertiban bahkan juga mencapai keadilan. Lalu hal yang ketiga, hukum itu juga memiliki tujuan memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat. Jadi ada petunjuk untuk orang-orang jadikan pedoman. Nah, kalau nggak ada hukum kan kacau jadinya. Jadi semua orang bebas sekehendak hatinya, kelihatannya enak, tapi lama-kelamaan seperti ikan tadi. Dia akan melakukan pelanggaran dan tidak akan hidup dengan baik. Nah, yang terakhir setelah kita belajar tentang makna, tujuan, ada fungsinya ternyata hukum. Yang pertama adalah fungsi perlindungan, yaitu melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan dari individu atau kelompok lainnya. Jadi kalau ada hukum, ada hal yang melindungi gitu ya. Lalu yang kedua ada fungsi keadilan, yaitu berfungsi sebagai penjaga, pelindung, dan memberi keadilan kepada manusia. Dan yang ketiga fungsi pembangunan. Hukum itu sebagai acuan atau penentu arah dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kenapa demikian? Karena dengan hukum, akhirnya kita bisa melakukan pembangunan dengan baik.
Jadi ketika segala sesuatu yang diatur dengan hukum, masyarakat jadi tenang, bahkan bisa lebih sejahtera. Karena ketika melakukan sesuatu, kalau itu pelanggaran pasti ada konsekuensinya. Nah, itulah yang menjadi fungsi hukum dan juga tujuan dan maknanya. Kita jumpa lagi dalam materi berikutnya.